Sahabat dalam Tuhan, di depan kita ada lukisan kuda-kuda. Ini bukan kuda biasa. Ini adalah kuda pilihan, kuda tangkas yang siap pakai untuk berperang, siap untuk bertanding. Demikian juga kita, orang percaya. Memang tadinya kita orang biasa, tetapi dengan iman kita kepada Tuhan, kita memiliki iman yang berkualitas. Kita akan jadi orang percaya yang luar biasa, dan kita akan siap menang dalam pertandingan iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat dalam Tuhan. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri tema iman yang berkualitas. Apa itu iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berbicara tentang suatu pengharapan yang kita miliki, tapi belum terjadi, belum terlihat, yang kita yakini dengan sungguh-sungguh suatu saat kita akan raih. Tentunya untuk mencapai tujuan iman kita diperlukan satu fondasi, satu pegangan yang kuat untuk kita tetap berharap. Di dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27, Yesus menyebutkan di situ ada dua macam dasar yang akan sangat menentukan apakah kita itu akan mencapai tujuan iman kita atau tidak. Saya akan bacakan. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27 berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tipe yang pertama adalah menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan dia mau percaya dan dia mau taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyebutkan orang ini adalah orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dia mendirikan dasar imannya di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus sendiri. Ketika angin datang, badai datang, dia akan tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya dan dia mengenal Allah-Nya. Dan tipe kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tipe kedua ini bercerita tentang orang yang mendengar firman, tapi dia tidak taat dan dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Sama dengan orang yang tidak percaya. Yesus sendiri menyebut tipe ini adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia berdasarkan kehidupannya itu hanya kepada perkara yang sia-sia. Coba kalau kita bayangkan, apakah pasir itu bisa menjadi landasan yang kokoh bagi berdirinya sebuah rumah? Kita perhatikan ketika ada angin meniup, pasir itu akan ikut tertiup. Ketika ada banjir datang, maka pasir itu akan terseret. Maka Yesus katakan hancurlah rumahnya. Ini berkata ketika kita menaruh harapan kita kepada perkara yang sia-sia, maka ketika persoalan datang, ketika himpitan datang, maka iman kita pun akan kandas karena tidak kita dirikan di atas batu karang yang kokoh. Di dalam firman Tuhan ada beberapa contoh-contoh yang dapat kita lihat, di mana ketika seseorang itu mempunyai iman yang luar biasa, dia sanggup untuk menggerakkan kuasa Allah menolong kehidupannya. Saya akan ambil contoh di dalam Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di Kapernaum ada seorang perwira yang berkebangsaan Romawi, tapi dia adalah seorang yang baik. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Injil Lukas dikatakan sekalipun dia bukan orang Israel, tapi dia begitu mengasihi orang Israel, dan dia adalah seorang yang mendukung pembangunan rumah Tuhan yang ada di Kapernaum. Ketika Yesus ada di Kapernaum, perwira ini datang kepada dia. Perwira ini saya katakan sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena dia menunjukkan imannya dengan sikap rendah hatinya. Dia datang kepada Tuhan yang tertulis di dalam Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia
dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Kita lihat, iman yang berkualitas itu tidak hanya berbicara tentang diri kita pribadi, tentang apa yang kita harapkan terjadi bagi diri kita sendiri. Tapi iman yang berkualitas itu juga dapat kita praktekkan dengan memperhatikan keperluan, kebutuhan, dan kehidupan orang lain. Ketika Yesus mendengar permohonannya, Yesus menjawab dia, "Aku akan datang menyembuhkannya." Kita lihat, ada satu pernyataan yang diungkapkan oleh perwira ini kepada Yesus ketika Yesus berkata, "Aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan bawahanmu." Di dalam ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira ini adalah seorang yang punya hati yang luar biasa. Kenapa? Dia berkata kepada Yesus, "Aku tidak layak Tuhan menerima Tuhan di dalam rumahku," karena dia sadar dia itu bukan bangsa Israel. Dia itu bukan umat pilihan. Dia itu adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk Tuhan datang ke rumah dia. Tapi Yesus melihat ada satu iman yang sungguh-sungguh dahsyat ada di dalam perwira ini. Dia katakan, "Asalkan Tuhan berkata sepatah saja, maka hambaku itu sembuh." Berarti perwira ini mengakui bahwa di dalam pribadi Kristus ada perkataan yang penuh kuasa, yang ketika dia menghendaki sesuatu terjadi, dengan dia berkata sepatah saja, maka akan terjadilah apa yang dia kehendaki. Sampai dia itu mengibarkan dirinya sendiri. Dia katakan di dalam ayat ke-9, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Sungguh adalah iman yang luar biasa. Sehingga Yesus sendiri memuji kualitas iman dari prajurit ini. Yesus katakan di dalam ayat ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sungguh-sungguh adalah iman yang luar biasa. Sahabat-sahabat dalam Tuhan, bagaimana dengan kualitas iman kita sekarang ini? Apakah kita tetap dan sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita ini mulai meragukan Tuhan ketika kita ada di dalam masa pandemi ini? Ketika kita melihat krisis ekonomi terjadi melanda seluruh dunia. Begitu banyak pabrik-pabrik besar yang ditutup. Maskapai-maskapai yang hebat, mereka bangkrut, tidak lagi dapat melanjutkan operasional mereka. Bahkan banyak juga tempat-tempat pekerjaan yang sekarang tidak lagi bisa menampung tenaga kerja. Apakah ini juga kita menempatkan posisi kita sebagai orang yang mendirikan fondasi kita di atas pasir? Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh mampu untuk melakukan apapun di dalam segala musim kehidupan kita, seperti apapun juga. Ingat, Tuhan adalah pengendali atas seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berkata, "Aku tidak punya kekuatan lagi." Itu berarti kita adalah orang yang tidak punya iman. Tapi apa yang perlu kita buat ketika Tuhan terkadang mengizinkan ada angin, ada topan datang menimpa kita, itu sebagai ujian iman, supaya kita ini akan menghasilkan iman-iman yang murni, seperti emas yang sudah dimurnikan, kata Tuhan. Yang perlu kita lakukan ketika kita sedang ada dalam badai, datang kepada Tuhan, mendekat lebih lagi kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, aku menyerahkan segala bebanku kepada Tuhan. Aku menyerahkan segala keperluanku. Aku menyerahkan segala khawatirku, segala takutku kepada Tuhan. Karena aku sungguh sangat percaya di dalam Tuhan, baik hidupku, baik keluargaku, baik pekerjaanku, bahkan apapun yang ada dalam hidupku, Tuhan sanggup untuk memeliharanya. Tuhan sanggup untuk boleh terus melakukan segala kebaikan dalam kehidupan saya." Karena kita percaya orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.